A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman. Kita ini maksudnya dipanggil, terutama para pelaku sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu pikirannya kacau apa enggak? Kacau. Hatta ta'lamu ma taqulun, agar kamu paham apa yang kamu baca. Orang mabuk dilarang sholat karena pikirannya kacau, takut nggak paham apa yang dibaca, makanya dilarang sholat orang mabuk karena pikirannya kacau, takut ngawur, maksudnya apa yang dibaca nggak paham. Kita sekarang tidak mabuk, tapi apa yang kita baca juga tidak paham maksudnya. Ada nggak kesamaan dengan orang mabuk? Nek kon dadi imam, ringankan sholatmu. Ringankan sholatmu itu maksudnya suratnya jangan panjang-panjang. Fatihahnya ya jangan dikurangi. Bacaan rukuknya, sujudnya tetap seperti biasa. Jangan kayak gini, mentang-mentang karena jadi imam mau keburu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allahu Akbar. Apa? Kok sholat kayak gitu? Kayak sholat tarawih kalau coba lihat banyak kan sholat tarawih. Jadi Fatihah itu Pak, kalau kita sholat di wasol itu salah. Nabi nggak nyontohkan. Tapi kalau di luar sholat karepmu. Misalnya kalau kita kirim doa itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yang setengah boleh. Kalau di dalam sholat jangan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ila akhiril ayah. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasih sayangnya, dan terus menerus mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan tiada tara tandingannya ialah nikmatul imani wal Islam. Nikmat berupa keimanan dan keislaman yang sampai saat ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk berupaya memperbaiki iman kita, memperbaiki keislaman kita, memperbaiki ibadah kita. Salah satu caranya adalah dengan ngaji bersama-sama seperti ini. Jadi kalau kita tidak ngaji, itu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah rasanya tidak akan sempurna, tidak akan lengkap. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kalau di sini kita bekerja, kita digaji 1 juta. Kita bekerja di sini berani gaji 1,5 juta. Di sini kita bekerja sama-sama 1 bulan berani 3 juta. Pilih yang mana? 3 juta. Ya, itu uang. Padahal uang itu cepat habis. Artinya apa? Manusia itu kalau urusan materi yang nampak di depan mata nggak mau kurang, selalu mencari yang sempurna, mencari yang lebih, mencari yang lengkap. Urusan PC. Sementara kalau urusan ibadah kita maunya itu asal-asalan. Biasanya yang penting sholat, yang penting poso, yang penting sodako, yang penting Islam. Kan biasanya begitu Pak ya. Padahal itu nggak begitu. Mestinya Islam itu penting, ngaji itu penting, sholat itu penting, sedekah itu penting. Mestinya begitu. Jangan yang penting. Nek yang penting itu kan
Asal-asalan itu. Tidak masuk Islam kita celaka. Kita masuk Islam juga neng asal-asalan, nggak sungguh-sungguh, setengah hati, celaka juga. Tidak sholat celaka, kita sholat tetap celaka. Kalau sholatnya asal-asalan, tidak serius, tidak baik, setengah hati, apalagi sembrono, apalagi celaka. Jadi yang tidak celaka itu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka beberapa hari yang lalu itu jihad itu penting kita pelajari. Apa Pak Hadi, jihad artinya kemarin tuh? Jihad itu artinya apa? Pertama, memaksa diri. Yang kedua, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Yang ketiga, jihad itu artinya berjuang. Yang keempat, jihad itu artinya berperang. Biasanya orang kalau kita bicara jihad itu pasti orang larinya perang. Enggak. Jihad yang paling berat itu memaksa diri kita ini untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih sempurna. Jangan kalau urusan dunia, urusan duit kita mencari yang paling besar, yang besar paling lekat. Tapi kalau urusan ibadah, nah salah-salah. Nah, maka kalau kita ingin menjadi Islam, keislaman kita menjadi baik dan sempurna, ibadah kita menjadi baik dan sempurna, salah satu cara, tidak ada cara lain kecuali harus belajar. Belajar itu banyak cara, membaca sendiri, dibacakan orang lain, bertanya, apalagi? Mendengarkan, apalagi? Belajar itu membaca, tidak sempat membaca, yuk dibacakan. Tidak sempat, tidak bisa mendengar bacakan, yuk mendengarkan. Tidak bisa mendengarkan, yuk bertanya. Nah itu cara-cara kalau ilmu ingin masuk pada kita itu. Nek wes ngaji enggak, membaca enggak sempat, dibacakan orang lain juga enggak mau. Terus mak mendengarkan malah, suruh bertanya yuk enggak bisa. Terus saya kadang-kadang banding kayak gini Pak Woto. Kalau saya ngisi di tempat lain, di sana di Masjid Al-Hikmah di Wiyung, sama Masjid Al-Fajar di Gerasunan Nampet, sama di sini, orang kalau habis sholat maghrib, kalau ada pengajian, banyak Pak yang tinggal. Ada yang pulang tapi nggak seberapa, sedikit lebih banyak yang tinggal. Tapi di Masjid Al-Muhajirin ini, nggak seperempatnya yang tinggal ngaji. Di masjid yang lain itu haus ilmu, karena dia yakin bahwa dengan ilmu itu kita bisa sempurna. Tapi di sini nggak. Ya paling-palingnya kita ini. Pertanyaannya kenapa kok begitu? Boleh dijawab. Karena Ustaz Bayi itu sebagai takmir dan setiap hari tahu ketemu. Sehingga ya bahasanya seperti terjadi Ustaz Soleh sendiri. Di sini selama 3 tahun karena terus orang bosan Mbak. Terus diri saya nggak ada Ya. Karena sampai di sini orang sini, mungkin orang sudah biasa. Kalau saya sebagai tamu pasti didatangi orang. Tapi nggak masuk. Di sana juga saya sudah lebih 5 tahun ngaji di sini. Nggak pernah orang mengatakan bosan gitu loh ya. Bersemangat terus. Begitu kita ngaji suruh ngambil Quran. Pak Woto punya perasaan seperti itu nggak? Kalau Pak Hayya ngisi bosan gitu, makanya jarang-jarang ikuti. Enggak. Misalnya sampai pernah nggak perasaan kayak gitu? Nah, misalnya kalau kita nuntut ilmu itu, jangankan dari kita, dari anak kita, cucu kita, kalau itu baik, ambil. Saya juga sebetulnya berpikir gini Pak Woto, sebetulnya tidak harus saya. Bisa saja yang lain. Cuman kalau kita mendatangkan orang ke sini, seminggu sekali itu, 1 kali datang minimal 400-350 paling kurang. Setiap minggu. Kalau 1 bulan, hitung dewe. 1 minggu 2 kali ya? Hah? 1 minggu 2 kali. Ada yang 1 minggu 2 kali. 2 kali, ya. Yang pernah ngikuti. Banyak nggak yang ikut di sana? Saya sudah lebih 10 tahun ngisi di situ. Masanya kita itu, ya itu kadang-kadang. Ya.
Enggak, saya ini cuman jadi membanding-banding. Ada orang itu yang haus ilmu, ada orang itu sudah merasa puas itu tadi. Walah, yang penting wes sholat, yang penting wes ngaji, yang penting sudah kita bisa baca Quran. Mau Quran yang kita baca mau tahu tidak mau artinya wes gak ngurus. Yang penting kita sholat apa kita tahu apa benar sholat kita wes gak ngurus. Yang penting sholat. Nah, ini yang jadi masalah. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Fawailul lil musallin. Apa artinya itu? Apa artinya Pak? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Lah, orang sholat saja celaka. Apa mana? Nggak sholat. Kenapa kok celaka? Dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, karena mereka itu mengerjakan sholat dikerjakan dengan hati yang lalai, hati yang kosong. Apa yang dibaca nggak paham. Pertanyaannya, perlukah bacaan yang kita baca di dalam sholat kita pahami maknanya? Perlu, tidak perlu, atau tidak usah? Ya Pak Pur, bacaannya kita baca di dalam sholat itu perlu nggak kita paham apa maksudnya? Perlu. Siapa yang ngomong perlu? Ya. Kita membaca tidak mengerti maknanya, ya itu tadi. Surat An-Nisa ayat 43. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai seluruh orang-orang beriman. Kita ini maksudnya dipanggil. Terutama para pelaku sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Orang mabuk itu pikirannya kacau apa enggak? Kacau. Hatta ta'lamu ma taqulun. Agar kamu paham apa yang kamu baca. Orang mabuk dilarang sholat karena pikirannya kacau, takut enggak paham apa yang dibaca. Makanya dilarang. Dilarang sholat orang mabuk karena pikirannya kacau, takut ngawur maksudnya. Apa yang dibaca enggak paham. Kita sekarang tidak mabuk, tapi apa yang kita baca juga tidak paham maksudnya. Ada nggak kesamaan dengan orang mabuk? Ya dululah Kak. Sampai jangan kayak gitu, ini kan untuk kita dulu. Ya kita ini kan dakwah itu ada yang lunak, ada yang berat. Kita dulu kan ya anggaplah saya nggak nuturi kayak yang kelasnya sampean yang baru belajar, jangan dikasih kayak gitu. Kita ini bukan orang baru belajar, sudah lama kita belajar sholatnya ini. Orang mabuk dilarang sholat karena pikirannya takut nggak paham apa yang dibaca. Tidak mabuk seperti kita, tapi tetap sholat, ya nggak paham juga bacaannya, kan mirip-mirip, persis sama enggak? Berarti dari ayat ini bisa kita pahami bahwa apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan seharusnya paham. Tapi jangan juga, oh nanti aja tunda dulu sholatnya, nanti saya kalau paham. Nggak begitu juga. Jadi artinya kita ini, kita ini sambil belajar, sambil ya. Jangan sampai kalau begitu nggak ada yang sholat, itu orang yang pemula Pak Pur. Iya. Ini orang-orang yang tadi kembali lagi. Tingkatannya ini kan orang tingkatan ilmu kan itu ada tingkatan tahap awal, tahap menengah, tahap yang sudah di atas. Saya dengan sampean ini Pak Woto ini kita semua sudah saya anggap ini kita bukan tahap pemula lagi, bukan. Maka tadi pertanyaan, perlukah bacaan yang kita baca dalam sholat dipahami maknanya? Perlu. Andaikan tidak paham, apa yang terjadi dengan sholat kita? Salah-salah. Nah, saya salah-salah.
Asal-asalan. Lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun tadi itu ya. Asal-asalan. Maka saya kalau ada orang sholat kok terlalu cepat itu aku meragukan. Jangan-jangan ini asal baca ini nggak paham ya namanya. Maka jangan terlalu cepat. Makanya di dalam sholat itu terutama membaca Fatihah itu karena itu Quran. Kita membaca Quran itu ada aturannya, ilmu tajwid namanya. Kalau kita telusuri sholat Nabi nggak pernah surat Al-Fatihah itu diwasol-wasol. Coba pelajari hadisnya. Setiap akhir ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu panjang. Ya, itu mat aridul lisuku namanya Pak Oto. Itu panjangnya tidak boleh 2 ketuk, harus lebih 3, 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Seimbang mulai dari ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seimbang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, enggak panjang itu. Coba Pur, panjang enggak Pak Pur? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lain artinya itu nanti. Itu ada ya matinya. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mim mati ketemu selain mim tidak boleh dengung. Tidak boleh. 'Alaihim waladdallin. Nah, kalau ada membaca kayak gitu berarti enggak pernah belajar tajwid. Jadi tajwid itu kita paham mana panjang pendek, mana yang dengung, mana yang tidak dengung, mana yang qalqalah, mana yang bukan qalqalah. Seperti kalau kita baca Alam Nasrah ya. Alam nasrah laka sadrak. Jangan dipanjangkan. Jangan laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya salah, enggak ada yang panjang. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha za. Satu do, satu zo. Biasanya orang anqadha dhahrak, ya salah. Satu do, satu zo. Sot pakai titik itu namanya do. To pakai titik namanya zo. Anqadha za, bukan anqadha do. Tapi banyak yang seperti itu. Membaca surat Al-Lahab, Al-Alaq, Al-Ikhlas itu huruf qalqalah semua. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jangan watab, salah. Ma'aghna, bukan ag. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Qalqalah. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Bukan hammalatal hatab, salah. Apa mana dipanjangkan? Hammalatal hatab, ya tambah salah. Qul huwallahu ahad. Ahad apa ahad? Kalau qul huwallahu ahad benar. Bukan kurang, enggak tepat. Qul huwallahu ahad. Qalqalah. Allahus somad, bukan Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad, gitu. Ya, yang membedakan nanti itu nilai sholatnya di situ. Tambah bagus bacaannya, tambah besar pahalanya. Tambah panjang bacaan ayatnya, tambah besar pahalanya. Sampean membaca surat Az-Zalzalah dengan membaca Inna A'tayna, besar mana pahalanya? Ya panjang Az-Zalzalah. Makanya makmum itu kalau imamnya rodok panjang sedikit jangan. Tapi imam juga harus tahu. Imam itu nek sholat maghrib itu jangan panjang-panjang. Nabi aja kalau sholat maghrib pendek-pendek suratnya. Ya cukup rokat pertama Al-Kafirun, rokat kedua level cukup. Kenapa? Orang sholat maghrib itu banyak orang mau meneruskan perjalanannya. Di sini mungkin ada orang mampir sholat ingin terus mau ke terminal. Nek panjang-panjang ditinggal semua mobilnya. Sakno.
mau ke stasiun kereta api atau ke Belet, lah imamnya panjang, Yasin dibagi 2, kapan selesainya? Maka kata Nabi, nek kon dadi imam, ringankan sholatmu. Ringankan sholatmu itu maksudnya suratnya jangan panjang-panjang, Fatihahnya ya jangan dikurangi, bacaan rukuknya, sujudnya tetap seperti biasa. Jangan kayak gini, mentang-mentang karena jadi imam mau keburu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sami Allahu Akbar. Apa? Kok salat kayak gitu? Kayak salat tarawih kalau coba lihat banyak kan salat tarawih. Jadi Fatihah itu Pak, kalau kita salat di wasol itu salah. Salah. Nabi nggak nyontohkan. Tapi kalau di luar salat karepmu. Misalnya kalau kita kirim doa itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yang seterusnya boleh. Kalau di dalam sholat jangan. Kalau sholat tarawih kan banyak yang di luar sholat. Iya, lah itu yang salah. Kenapa? Karena makmumnya minta. Nanti Pak Hayu yang imami di sini. Iya, Pak dicepatkan nanti Pak senang imam. Lah ya gitu repotnya. Ya nggak usah jauh-jauh. Di musola itu loh, di musola dekat rumah saya itu kalau musola. Iya cepat. Soalnya kalau nggak cepat itu. Iya. Banyak yang komplain. Nah, ya sekarang sholat seperti itu benar apa tidak? Terus kita mau mengikuti maunya Allah, mau mengikuti maunya makmum. Ya kalau Pak Pur tadi mengatakan kalau saya jadi nggak ada yang sholat ya karepmu. Makanya Pak Win kalau sholat tarawih di situ saya cuman awal-awal dulu. Karena saya kalau mengimami itu sementara saya kalau disuruh cepat ya nggak bisa. Ya nggak usah aku dan suruh jadi imam. Jadi kembali, perlukah bacaan yang kita baca di dalam sholat itu dipahami maknanya? Jawabnya tentang bacaan ini, tentang bacaan yang pertama, berupaya jangan salah bacaannya. Panjang pendeknya, makhrajnya, apalagi kalau Quran yang kita baca kayak surat Al-Fatihah dan surat-surat jangan. Termasuk juga bacaan rukuknya, sujudnya pase. Kalau tidak pase nanti salah, tetap sah sholatnya, cuman pahalanya yang berbeda. Yaitu tadi, kalau cari pekerjaan cari yang tinggi, misalnya kalau sholat asal-asalan jangan. Nah, yang kedua, kalau kita baca surat itu terutama Al-Fatihah jangan diwasol. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Boleh kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat jangan. Kok nggak boleh? Nabi tidak pernah mencontohkan. Lah kita sholat ini mau ikut siapa? Mau ikut Nabi, mau ikut karepe sendiri kita? Ya ikut Nabi. Terus yang kedua, bacaannya itu jadi harus fase, ilmu tajwidnya itu masuk. Yang kedua, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah dalam sholat pakai ilmu qiraah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, malah nggak khusyuk. Terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh juga. Ya, yang murattal, tartil itu kayak kita, kayak nek tadarrus itu loh, kayak tadarrus. Tapi alhamdulillah imam-imam kita di sini alhamdulillah sudah bagus. Kalau ada kekurangannya ya yang namanya manusia. Cuman kita itu kalau ada yang kurang mestinya harus saling membetulkan. Contohnya dulu saya ingat Pak Win, ada falyanzuril insanu mimma khuliqa. Saya panjangkan. Cara Pak Win, saya ingat ke aku Pak nggak panjang. Setelah ngambil Quran dicocokkan, iya ternyata aku yang salah. Ya Ustadz juga masa nggak boleh salah? Ustadz juga manusia. Biasanya hafalan itu tadi kita terlanjur hafal dari kecil. Kan ya kan Pak Woto, hanya dengar dulu nggak langsung baca di aslinya. Wong akeh sing maca ghairil maghdubi alaihim walabdon. Banyak itu ibu-ibu yang maca walabdolin. Ono maneh ghairil
Maghrib, nggak boleh maghrib, bukan kol-kola. Ghairil mag, jangan maghrib, nggak boleh kandas. Ghairil maghdubi, dua ketuk Pak, jangan ghairil maghdubi, kelebihan. Kalau kelebihan panjangnya di kuping nggak enak, bagi yang ngerti. Kalau nggak ngerti ya itu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu. Surat Al-Fatihah jangan diwasol-wasol. Kalau surat yang lain setelah Al-Fatihah boleh. Berikutnya, bacaan di dalam sholat itu banyak macamnya Pak Iwan. Doa iftitah itu kalau kita mau pelajari ada 7 macam. Doa iftitah. Doa ruku banyak macamnya. Doa sujud banyak macamnya. Doa i'tidal banyak macamnya. Doa antara 2 sujud banyak macamnya. Ucapan tahiyat banyak macamnya. Salah satu bacaan yang tidak ada duanya hanya surat Al-Fatihah. Betul? Masa ada Al-Fatihah 1, Al-Fatihah enggak ada? Ya itu tuh. Seluruh dunia itu sama. Tapi nek maca surat ya beda-beda. Ono sing seneng ngambil surat Al-Baqarah, Ali Imran, nanti terserah. Tapi itu Pak Woto, saya membaca di hadis, kita baca surat-surat yang di atas koyo Al-Baqarah, Ali Imran itu dengan membaca misalnya surat Al-Hakumut Takatsur sama lam yakunil ladzina kafaru, itu pahalanya lebih besar kalau kita baca satu surat, walaupun pendek suratnya. Kenapa? Karena tuntas. Tuntas Pak. Kalau sampean baca surat Al-Baqarah mau dituntaskan, ya sholat sendiri. Jangankan ikut makmum, sholat sendiri aja agak kuat. Rasul itu Pak. Rasul iya. Kalau umatnya Rasul jarang. Ada yang bisa mungkin diambil, tapi kalau kita. Jadi membaca surat Al-Ikhlas dengan membaca ayat kursi. Ayat kursi itu terdapat di surat Al-Baqarah ya. Ayat 255. Ayat kursi letaknya. Panjang itu ayat kursi, satu ayat. Surat Al-Ikhlas ayatnya cuma 4 pendek. Tapi kalau dibaca di dalam sholat lebih besar pahalanya baca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena tuntas. Satu. Terus yang kedua, mohon maaf kadang-kadang juga masih ada imam kita di sini tuh. Kadang-kadang rakaat yang pertama dibaca surat yang dia tuh. Ya. Sekarang Wattini dengan Alam Nasrah itu tua mana? Urutan suratnya. Oh toh. Wattini sama Alam Nasrah duluan mana? Tua mana? Alam Nasr dulu baru Wattini. Rakaat pertama Wattini, rakaat kedua Alam Nasr. Ya, tuale. Hah? Nyusang. Bukan tidak sah sholatnya. Khilaful aula, berbeda dengan yang istimewa. Kuliah Al-Kafirun sama Al-Ikhlas tua mana Pak Win? Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Kafirun dulu. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua ya, jangan rakaat pertama Al-Ikhlas, kuale nyusang. Nabi tidak pernah sholat seperti itu. Maka kalau ada kita di sini, ya mari saling mengingatkan. Terus berikutnya Pak Woto, ini mumpun ingat ya Pak. Kalau kita membaca surat-surat yang di atas, yang tidak ada bismillahnya, jangan baca bismillah. Enggak, bukan cuma surat Al-Baqarah, surat yang lain. Misalnya waladhdallin, enggak usah baca. Wala taqulu lima yuqtal, bismillah enggak usah baca bismillah. Jangan. Nabi tidak pernah mencontohkan. Kecuali awal surat yang memang ada bismillahnya dibaca. Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Surat apa saja, bukan semua Allah. Kalau membaca tengah-tengah, misalnya kita waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, enggak usah. Karena tidak ada bismillahnya. Tidak ada bismillahnya, maka kita enggak usah baca bismillah. Itu namanya nambah-nambahin. Tidak boleh. Tidak bolehnya bukan berarti haram. Khilaful aula, berbeda dengan yang istimewa.
Itu Pak, itu dulu. Terus yang berikutnya masih tentang bacaan, ini yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi di samping harus betul bacaannya fasih, bertajwid, terutama kalau baca Quran, kalau bisa jangan salah. Saya ada imam masjid di Masjid Hidayah Pakis Tirtosari. Dulu ketua takmirnya namanya Haji Anip. Ya, Haji Muhammad Anip, orang Blitar aslinya. Dia setengah hafal Quran, Pak. Sering datang ke rumah itu nek ono hafalannya minta ditashe, Pak, hai, aku baca surat ini tolong ditashe. Ditashe itu artinya dibetulkan. Jadi juz amma Pak Woto. Ternyata juz amma itu hafalannya itu banyak yang salah Pak, ya banyak yang salah. Kenapa? Karena itu dulu hafal mulai dari kecil. Dari kecil itu nggak pernah menghadap ke salah seorang guru untuk dibetulkan. Ya hafal-hafal begitu saja. Nah, setelah begitu dia akhirnya ngajak teman yang lain, imam-imam di masjid itu ada 4, diajak semua ke rumah saya. Ya, bukan di rumah sini, rumah masih di Kukupan, diajak, minta ditasih. Saya minta waktunya Pak. Itu. Begitu juga di Masjid Al-Hikmah, Wiyung itu Pak Hadi, di Wiyung itu. Situ juga imam-imamnya, saya habis sholat duhur itu sering disetop dulu Pak Haji, minta waktu. Saya mau membaca surat An-Naba, tolong ditasih. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lam, terus sampai gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ini Pak ayat yang gini kurang ininya, ayat yang ini mestinya panjang tidak panjang, ayat ini mestinya guna sampai teknologi, begitu aja. Mestinya kita kalau para imam kita itu menyadari mestinya juga begitu. Ya cuman lagi-lagi itu biasanya orang yang seperti itu yang haus ilmu, selalu ingin mencari yang lebih benar. Nah, lalu yang keempat masih tentang bacaan, apa yang kita baca supaya pahala sholat kita sempurna, pahalanya seperti tadi ini gajinya 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta, kita ingin ke sini supaya tambah sempurna, maka masih ada kesempatan kita mempelajari bacaan, makna bacaan yang kita baca. Yang paling pertama apa Pak Woto? Bacaan yang kita baca kalau kita sholat. Bacaan yang pertama kita ketika sholat apa? Takbiratul ihram. Ada orang sebelum takbir itu membaca qul a'udzu birabbin nas. Boleh apa tidak? Hah? Ada contohnya. Ada. Tetapi jangan, nggak usah banter-banter. Jadi maksudnya itu sebelum kita takbir itu setannya diusir dulu. Ada Nabi ada contohnya. Karena surat An-Nas itu adalah salah satu surat untuk mengusir setan. Ya, ada lagi di surat Al-Mu'min itu begini, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdun. Itu dibaca oleh Nabi. Rabbi a'udzubika min, ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari gangguan setan di dalam sholatku, dan aku mohon berlindung jangan sampai setan ikut sholat bareng aku. Itu dibaca, cuman jangan banter-banter ya. Baca-bacaan aja, takut yang lainnya terganggu. Pelan. Boleh dibaca qul a'udzu birabbin nas, atau tidak baca itu baca juga Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin. Boleh pendek-pendek. Iya. Atau kalau tidak mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dalam sholatku sampai selesai aku tidak diganggu oleh setan. Bisa juga. Bagaimana? Ya artinya yang formal. Yang formal kan itu kan cuman sunnah. Takbiratul ihram itu rukun yang pertama di dalam sholat. Maka kalau ada orang takbiratul ihram tidak bunyi, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali, tangan harus diangkat disertai dengan niat. Niatnya itu boleh sebelum kita mengucapkan takbir. Umpamanya gini, saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Boleh juga antara Allah sama Akbar. Makanya ada orang yang agak panjang itu sholatnya. Allahu Akbar. Di antara Allah dengan Akbar itu dia berniat di situ auto. Allahu Akbar. Itu dalam hatinya, aku niat sholat isya 4 rakaat karena Allah. Cukup itu. Allah. Nah gitu. Boleh juga takbir dulu baru niat. Allahu Akbar.
saya niat sholat isya 4 rakaat karena boleh. Niat itu dalam hati. Kalau dilafatkan, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Usolli fardhol isya'i arba, usolli sampai banter-banter. Ada yang ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan. Kalau menurut Imam Syafi'i, usolli itu disunnahkan, terutama bagi orang yang belajar karena itu mengarahkan. Tapi bagi orang yang lancar, ya udahlah ya, cukup dalam hati. Saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Allahu Akbar. Kalau mau ditambah mustaqbilal kiblati adaan imaman ada mak boleh juga. Tapi yang paling pokok, saya niat sholat isya 4 rakaat makmum karena Allah. Ya. Mustaqbilal kiblati itu perlu kalau tidak ketahuan kiblatnya. Kalau kiblatnya sudah ketahuan, nggak usah diucapkan juga ya boleh. Yang penting itu niatnya sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Yang wajib itu Allahu Akbar. Namanya takbiratul ihram. Apa itu artinya Pak? Takbiratul ihram. Ya, artinya ihram itu apa? Kalau orang berniat mulai memasuki ibadah haji, memasuki ibadah umroh, namanya niat ihram ya. Nawaitul hajja, nawaitul umrota lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma hajjan. Itu berarti sudah niat memasuki prosesi haji. Maka haram semua yang diharamkan bagi orang yang sudah berniat haram. Haram mencukur jenggot, mencukur rambut, memakai wangian, memakai baju haram. Ya, itu sudah proses memasuki haji dan umrah. Biasanya kalau kita di Indonesia itu ada yang dari Madinah, Bir Ali niatnya, ada yang dari Jeddah. Ada juga mulai dari asrama haji sudah niat. Maka kalau niatnya dari sini, selama kita niat berihram dari Indonesia di dalam pesawat, nggak boleh kita melanggar haram. Berat itu. Sama dengan kalau kita takbir ihram. Takbir ihram itu takbir pertama. Artinya kalau kita sudah takbir ihram, haram melakukan perbuatan-perbuatan selain perbuatan sholat. Sudah takbir, Allahu Akbar, tolat, haram. Nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh, haram. Semua yang ya, kalau kita lakukan sholatnya batal. Itu artinya takbiratul ihram, takbir pertama yang telah memasuki wilayah ihram, artinya tidak boleh lagi kita melakukan hal-hal selain pekerjaan sholat. Baik pikiran kita, baik lesan kita, baik gerakan kita nggak boleh. Ihram itu artinya haram. Hah? Garu gini. Iya. Kenapa? Digigit nyamuk terus, dikukur. Boleh nggak kita sholat ngukur? Kukuran, boleh nggak? Boleh nggak Pak ya? Enggak, tak tanya dulu. Boleh nggak? Sampai digigit nyamuk terus digebuk kayak gini nyamuk. Boleh nggak? Hah? Boleh, asalkan jangan berturut-turut. Ya, gigit nyamuk. Boleh 1 kali. Kalau berturut-turut 3 kali berturut batal sholatnya. Makanya kalau digigit nyamuk itu, kalau gatal gini, jangan anggota badan jangan digerakkan, anggota badan, tangan sama kaki. Caranya gini, digigit nyamuk, dikukur, jangan kayak gini ngukurnya. Ya, gini. Ini gini. Jangan digerakkan. Mau digaruk di sini, boleh kayak gini. 100 kali nggak batal, tapi kayak berturut-turut 2 kali belum. Kalau berturut-turut 3 kali nggak boleh. Paham ya? Oke. Yang lainnya, monggo. Silakan Pak Fur. Bertanya yang lain. Ini maupun, ini. Apa lagi? Silakan. Bacaan sholat yang untuk menutup sholat assalamualaikum itu kan ada tasbihnya assalamualaikum. Ya, betul. Karena itu kan rukun sholat. Ya, assalamualaikum rukun sholat. Nah, gini, maksudnya kalau ada yang tipis baca asnya itu perubahan maknanya bagaimana? Terus kalau misalnya ada itu kita lakukan bagaimana? Mensikapi katanya. Assalamualaikum. Dia tidak pakai alif. Dia bilang assalamualaikum ya.
Ya, ya kan. Assalamualaikum. Tidak assalamualaikum ya. Iya berubah makna. Iya. Kami makmum bagaimana? Karena tahu dia salah ya imamnya. Ya mohonkan ampun kepada Allah. Mohonkan ampun. Astagfirullah, ya Allah maafkan dia. Dia juga mungkin nggak menyadari gitu ya. Ya makanya penting tasdid itu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Bacaan salam itu termasuk rukun sholat. Tapi yang ke kanan. Kalau yang ke kiri sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Terus ngawas. Sah sholatnya. Walaupun belum ke kiri. Ke kiri itu sunat. Jadi bacaan yang wajib dalam sholat satu takbiratul ihram. Wajib itu. Nggak boleh tidak bunyi. Sekurang-kurangnya didengar sendiri. Nggak boleh tidak bunyi, kecuali orang bisu. Kalau orang bisu memang dia pakan, ya memang nggak bisa bunyi ya. Yang kedua, bacaan yang wajib surat Al-Fatihah. Baca surat Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun itu sunnah. Jadi kalau ada orang sholat waladhdallin langsung ruku, sah sholatnya. Cuman tekor pahalanya. Bagian tidak darurat, tapi kalau darurat yang nggak tekor. Waladhdallin tiba-tiba kebelet. Nggak baca surat, kebelet. Misalnya kita kebelet. Yang jadi imam aku, sampai jadi makmum kebelet. Kalau aku membaca suratnya sabis marah panjang, sampean sudah yakin ini kalau ini aku bisa kecirit nanti dalam sini, maka sampean niat muparoko namanya. Berniat dalam hati tak? Saya niat berpisah dengan imam. Gak usah diucapkan dalam hati. Disai sampean dulu sholatnya. Karena kalau bertahan nanti ya, pahala sholat jamaahnya tetap sama 27. Salah, ya. Sampai tegur juga ya nggak mungkin digubris karena memang pemahamannya seperti itu. Ya, minta ampun aja kepada Allah. Ya, insya Allah. Kadang-kadang gini, peringatkan waktu ngobrol gitu misalnya, kan hilang lagi. Karena kita itu masuk dalam pengalaman itu. Iya, makanya memang kadang-kadang seperti kalau kita assalamualaikum, 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 itu salah itu. Yang betul assalamualaikum, assalamualaikum. Burung beo saja ada yang pintar kayak gitu. Masa kita assalamu bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ya. Karena kan begini maksudnya itu. Mengurangi kekhusyuan. Ya, memang iya. Pasti ya Pak Hadi ya. Kalau imamnya ada bacaannya salah dan makmumnya paham kalau itu salah, pasti mengurangi kekhusyuan. Minimal hati, aduh salah ini bacaannya. Tapi mau diapakan? Masa kita ya kalau terlalu banyak salahnya dan sampean yakin nggak punya niat muparoko saja, gitu caranya. Nyopar. Misalnya sampean makmum sama sholat tarawih yang imamnya kecepetan gitu, sampean nggak nututi terlalu cepat, ya niat muparoko. Ya Pak ya. Kalau kita lihat nilai imamnya itu kita nggak mengikuti kecepatan, kita nggak bisa cepat-cepat karena nggak sempurna. Ya niat mufarokoh. Pahalanya tadi niatnya pertama takbiratnya sudah niat, makmum tetap tidak dikurangi oleh Allah. Karena kita melakukan itu karena ada suatu perkara yang lain. Seperti itu Pak. Tetap ya, walaupun karena itu tidak ada unsur kesengajaan, cuman pelajarannya dia kurang. Ya tadi bacaan-bacaan sholatnya itu nggak pernah minta ditase, minta dibetulkan kepada orang-orang yang memang paham. Biasanya orang malu kan kalau minta ditase ya. Ya Pak Haji ya. Sudah kadung hafal, apalagi sudah sering jadi imam terus minta disase. Ya nggak pantas. Aku sudah jadi imam kok. Biasanya orang begitu. Malu gitu. Padahal bacaannya banyak yang salah. Dibetulkan. Itu tadi ya. Ya harus begitu. Ya kita saling mengingatkan. Kalau kita tahu imamnya salah Pak Woto terus kita nggak ingatkan, dosa nggak kita? Pak Pur, kita tahu imamnya salah, misalnya Pak Haji tahu, Pak Pur biarkan nggak diingatkan, dosa nggak sampean? Hah? Dosa. Orang salah kok dibiarkan, itu namanya mentolong.
Dosa. Ah? Nah, cuman persoalannya tidak semua orang kena ingatkan nerimo, kadang-kadang mencucu. Malah dibalas kok keminter Pak Puri Kuyoyan, biasa gitu. Padahal memang salah. Itu Mama Dede itu loh, pengajian di Indosiar. Mak, ditanya, ada ibu-ibu nanya, Mak, bagaimana kalau kita jadi makmum, kita tahu bacaan imamnya itu salah. Terus kita mau negur, dosa nggak kalau kita tidak ingatkan? Ya, dosa sampai tahu salah kok nggak diingatkan. Tapi Mak, kalau diingatkan mencucu. Nah, ini kan jadi masalah. Mencucu itu kan nggak nerima. Ya, lihat situasinya. Kalau diingatkan orang-orang banyak itu namanya takut dia mempermalu dia. Ya kita kayak gini. Pak, Abah Jumari, kemarin saya sampai maghrib kok kayaknya menurut saya ada yang kurang pas. Mohon maaf ya gitulah ya. Saya yang salah apa yang masalah? Coba kita cocokkan dengan Quran. Gitu caranya. Saya rasa kalau kita berdua nggak tersinggung. Tapi kalau di tengah orang banyak, malu. Ya, itu ya. Jadi memahami makna bacaan sholat itu harus sekurang-kurangnya Allahu Akbar yang kita berulang-ulang kita baca itu semua gerakan ruku Allahu Akbar. Artinya apa itu? Allahu Akbar. Hanya Allah Maha Besar. Artinya, maksudnya lain arti, lain maksud. Allahu Akbar, hanya Engkau ya Allah yang Maha Besar. Berarti yang lain kecil. Maksudnya apa? Itu nanti perlu diuraikan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan pencipta. Maksudnya apa itu? Nah, kalau kita nanti sholat, apa yang kita baca paham maksudnya, tidak harus artinya, itu akan menambah sempurna pahalanya sholat kita, menambah khusyuknya juga, kita juga bertambah puas. Seperti itu. Itu nanti yang akan kita teruskan minggu yang akan datang. Cukup ya Pak? Satu aja sayang. Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau baca doa iftitah harus Allahu Akbar kabira, nggak boleh Allahu Akbar kabiro, salah. Doa iftitah itu kalau pakai Allahu Akbar kabira jangan langsung kabiro, dikatutkan sama takbir, salah. Allahu Akbar itu takbir ihram sendiri, takbir lagi itu diawali dengan takbir juga begitu. Tapi itu banyak yang begitu Pak Win. Ya, insya Allah diteruskan hingga akan datang. Kita tutup dulu dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.